Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Minggu Rogate hari ini dalam suasana sukacita pada Minggu 25 Mei ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam suasana Rogate atau berdoa, memohon dan meminta. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada Minggu Rogate ini, firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 7 sampai ayat 14. Yeremia 29 ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah tergenap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan Yeremia ini dituliskan oleh Nabi Yeremia. Nabi yang hidup sekitar tahun 628 sampai tahun 586. Keadaan Yeremia pada saat itu adalah orang yang selalu ditolak oleh karena menyatakan firman kebenaran Tuhan. Pada saat itu dia menyerukan firman, namun orang menjauhkan telinganya dari seruan-seruan itu dan menganggap kebohongan. Dan bahkan sebelum pasal yang kita baca ini, ada yang bernama Hanaya yang mengolok-olok dia dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yeremia adalah sebuah kebohongan. Namun dalam kenyataannya, Hanaya menjadi meninggal oleh karena bernubuat palsu. Sedangkan Yeremia melanjutkan nubuatnya kepada bangsa Israel. Pada saat firman ini dituliskan, bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Pembuangan Babel pada saat itu adalah sesuatu yang menyedihkan, di mana bangsa Israel, orang-orang cendekiawan, imam-imam, para orang-orang yang saudagar yang kuat-kuat, para pemuda diangkut ke Babel, sedangkan yang tua dan yang sakit-sakitan tinggal di Israel atau Yerusalem. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini memilukan mereka, menjadikan hati mereka teramat sedih dan ingin cepat keluar dari Babel itu. Dengan keadaan yang demikianlah yang dimanfaatkan oleh Hanaya, seorang nabi palsu pada saat itu, mengatakan bahwa mereka sebentar lagi akan pulang dan mereka harus memberontak kepada Raja Babel, Nebukadnezar pada saat itu. Sedangkan Yeremia mengatakan, jangan, karena ini akan diberlangsungkan lama dan tidak mungkin cepat.
maka yang dibutuhkan adalah engkau menjadi mendoakan kota itu. Itulah yang dihantarkan bagi kita pada firman Tuhan kali ini. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kebingungan menjadi bahagian daripada umat Tuhan pada saat itu. Namun yang dikatakan oleh Yeremia adalah ada beberapa poin yang harus mereka lakukan sepanjang mereka 70 tahun di dalam pembuangan itu. Yang pertama adalah, itulah yang dikatakan, berdoalah untuk bangsa ini. Kemudian itu dalam pas ayat 7. Kemudian pada ayat 8 sampai ayat 9, maka mereka harus menjauhkan diri dari pemahaman para penubuat-penubuat palsu. Kemudian dibutuhkan kesabaran bagi umat itu. Yang ketiga, yaitu mereka harus sadar mereka tidak akan cepat keluar dari situ. Ada 70 tahun lamanya. Kalau dikatakan 70 tahun, berarti antara 2 sampai 3 generasi mereka harus di dalam pembuangan. Dan ayat 12 sampai ayat 14, mereka diingatkan, mereka harus berseru kepada Tuhan, mereka harus mengandalkan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera, bukan untuk menyakiti mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sesuatu yang indah yang dilontarkan pada Minggu Rogate kali ini. Kenapa dikatakan demikian? Rogate adalah meminta, memohon, dan berdoa kepada Tuhan. Dalam doa ini juga dibuat topik pada minggu kita adalah berdoa untuk kesejahteraan bersama. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita ingat dalam kehidupan kali ini? Yang perlu kita ingat yang pertama adalah, ketika kita berdoa, maka yang kita doakan itu adalah merupakan lantunan iman yang diarahkan kepada Tuhan agar kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan sendiri. Doa yang diajarkan oleh Yeremia ini adalah dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang dan berdoalah untuk kota itu. Dalam suasana sulit, dalam suasana penuh dengan tekanan, karena mereka di dalam Babel pada saat itu, satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah berdoa untuk kesejahteraan, untuk kota itu dan kesejahteraan kota itu. Adalah sesuatu yang sulit ketika ada orang yang menindas kita, ketika kita terjepit dan banyak kesulitan, kita harus mendoakannya. Adalah sesuatu yang sulit ketika berdoa di dalam sebuah tekanan yang sangat berat. Namun Yeremia mengingatkan bahwa itu harus mereka lakukan. Konsekuensi daripada yang meninggalkan Allah dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, dan negara mereka yang mengutamakan kehendak keinginan dagingnya. Maka yang sekarang ketika mereka dalam pembuangan Babel harus mengusahakan kesejahteraan kota itu, melakukan yang terbaik, bukan seperti kata Hanaya memberontak kepada raja. Mereka mengusahakan yang terbaik, kemudian berdoa di dalam iman kepada pemimpin-pemimpin bangsa itu. Saudara terkasih, ternyata dalam berdoa yang kita utamakan adalah keutuhan bersama, bukan menjadi keinginan pribadi. Keinginan pribadi terkadang menjadi menginginkan yang instan untuk diselesaikan. Namun ketika kita melihat secara umum, maka di sanalah ketulusan doa mau dihantarkan bagi kita. Dan yang kedua, jangan menjadi tergoda untuk sebuah nubuat daripada nabi-nabi palsu. Artinya, jangan menjadi lebih tergoda untuk sesuatu yang kau ingini, namun biarlah Tuhan berproses di dalam doamu. Terlalu banyak manusia di dunia ini memaksakan kehendaknya, melupakan prosesnya. Karena
Ada orang dari samping, dari kiri, dari kanan, dari muka, dan dari belakang, atas, bawah, mengatakan, kau akan menjadi cepat diberikan anugerah, kau akan cepat diberkati. Namun yang perlu adalah, biarlah doamu itu di dalam sebuah proses yang selalu menggantungkan kepada keputusan dan kehendak Tuhan, bukan menjadi keputusan dan keinginan sendiri. Yang ketiga, ayat 10 dikatakan bahwa, sebab beginilah firman Tuhan, apabila tergenap 70 tahun. Coba kita bayangkan, kita berdoa ingin menjadi lepas dari ikatan Babel itu. Yang pasti kita menginginkan secepat mungkin terjadi. Atau kita menginginkan orang yang menindas kita untuk secepatnya menjauh dari kita. Namun firman ini mengatakan 70 tahun. Ternyata doa itu harus dilanjutkan dengan kesabaran. Jangan mau yang instan, sabar. Biarlah jawaban Tuhan yang menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena dalam ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika umat itu sudah di dalam pembuangan, mereka harus melakukan maksimal. Mereka harus bekerja secara lebih baik, namun di dalam tekanan. Mereka juga harus berdoa. Sabar di dalam doanya, karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup mereka. Ini mau dikatakan sesungguhnya, menjadikan hal yang baik menjadi sebuah kebiasaan meskipun di dalam kesulitan. Menjadikan hal-hal yang baik untuk selalu dilakukan meski di dalam sebuah tekanan. Saudara terkasih, ketika kita di dalam tekanan, mari kita sadari bahwa rancangan Tuhan adalah untuk memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Bila demikian adanya, maka kita tidak akan putus asa seberat apapun yang akan kita hadapi. Maka kita akan tetap tenang menghadapi segala keadaan yang terjadi bagi hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berdoa, jangan menjadi cepat-cepat terburu-buru untuk keluar dari masalah. Sabarlah, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan dan keputusan. Ayat 12 dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, meskipun lama, mari kita sadari bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dan sadari, apapun keputusan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Apapun yang diberikan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ada sebuah cerita ilustrasi. Seorang petani pergi ke hutan. Kemudian dia mendapatkan satu ekor kuda yang sangat cantik. Oleh karena senangnya dia membawa ke kampung, mengatakan, saya mendapat kuda yang begitu cantik. Seluruh satu kampung mengatakan, wah, engkau sangat beruntung karena engkau dapat kuda yang begitu cantik. Tapi dia menjawab, berasal dari Tuhan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. 1 bulan setelah dia memerawat kuda itu, ternyata kuda itu melarikan diri lagi ke hutan. Ketika dia sudah memberitahukan kepada satu kampung mengatakan, malangnya nasibmu, kudamu telah hilang. Dia mengatakan, semua berasal dari Tuhan, dipermuliakanlah nama Tuhan. 7 hari kemudian, ternyata kuda itu membawa 7 lagi kuda yang lain, sehingga dia mendapat 8 kuda.
Satu kampung mengatakan, engkau beruntung karena engkau mendapat banyak kuda. Dan dia mengatakan, semuanya berasal dari Tuhan, dipermuliakanlah nama Tuhan. Tidak lama kemudian ada sebuah perang, dan raja memerintahkan agar mengambil kuda, mencari kuda ke kampung-kampung. Kemudian diketahuilah dia memiliki 8 kuda. Salah satu kudanya itu warna putih, ditarik semua oleh raja dan digunakan untuk perang. Satu kampung mengatakan, kasihan kau hanya merawat saja. Rupanya itu adalah milik daripada raja. Dia mengatakan, semua berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Setelah 1 tahun berjalan, ternyata kuda yang cantik itu, yang warna putih, ditunggang oleh raja. Dan itulah menjadi memenangkan peperangan antara raja dan musuh yang datang. Raja mengatakan, cari siapa yang punya kuda ini, aku akan menjadikan dia panglima. Dicarilah orang tersebut, dan didapatkanlah dia, dan diberikan gelar panglima, dan memimpin di dalam istana. Orang mengatakan, engkau beruntung, dan dia mengatakan, semua berasal dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Saudara terkasih, apapun yang terjadi dalam jawaban doa, mari serahkan di dalam iman, merupakan rancangan Tuhan yang terbaik yang diberikan Tuhan. Apabila hal itu kita lakukan dan kita imani, maka kita tidak akan putus untuk berdoa dalam situasi apapun. Maka dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada sebuah jaminan, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman. Ternyata dalam berdoa kita mencari Allah, dalam berdoa kita meminta kepada Tuhan, dalam berdoa kita memberikan segala hati dan keinginan kita kepada Tuhan. Kemudian kita akan menemukan Tuhan di dalam segala jawaban doa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah tekanan dalam firman Tuhan kali ini. Apabila umat Israel menjadi orang yang mencoba diri selalu berdoa kepada Tuhan, mencoba mensejahterakan bangsa itu, bukan hanya untuk kepentingannya. Dia sabar, dia yakin, kemudian dia menjadi tetap berdoa mencari Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ternyata ketika mereka datang kembali kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang berkarya, bukan oleh karena upaya mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Minggu Rogate kali ini kita diingatkan sebagaimana bangsa Israel, sesulit apapun yang engkau hadapi, usahakan melakukan yang terbaik untuk seluruh umat. Apapun yang terjadi bagi hidupmu, berdoalah, sabarlah di dalam doamu, kemudian yakinilah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita, bukan untuk menghilangkan kita. Dan yang selanjutnya, jawaban doa Tuhan yang tahu, dan Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, biarlah dalam Minggu Rogate ini kita diingatkan bahwa tugas kita adalah untuk tetap mencari Allah di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang terjadi, melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan peganglah iman kepada Tuhan,
Yakinilah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tetap cari Dia, dan biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami atas perjalanan iman. Tekanan persoalan hidup tidak menghalangi kami untuk berdoa, sabar di dalam jawaban doa, dan kami melihat rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu memasrahkan diri kepada keputusan dan kehendak Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.